Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 498. Saat itu, mereka akan mengepung penjara ini dengan rapat dan Dev beserta yang lainnya tidak akan punya kesempatan untuk keluar. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, tidak semudah itu bro. Dev menjepit ujung jarinya, lalu suatu pola formasi samar-samar muncul di udara, lalu tiba-tiba berkelebat. Saat berikutnya, sebuah formasi tiba-tiba muncul di pintu masuk penjara surgawi. Ketika para prajurit menyerbu ke sana, mereka langsung terlempar oleh suatu kekuatan. Melihat hal ini, raut wajah prajurit itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kalian hancurkan formasi ini dengan paksa, dan yang lainnya akan bertarung bersamaku. Kapten prajurit masih membuat pengaturan pada saat ini. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan formasi tersebut dengan paksa, dan kemudian membawa orang untuk menghentikan Dev dan yang lainnya. Dia ingin bertahan sampai formasi itu dihancurkan. Beberapa prajurit mulai menghancurkan formasi dengan paksa, dan sang kapten bersama prajurit yang tersisa, berbalik dan menatap dingin ke arah Dev dan dua orang lainnya. Mengapa kau ingin membunuh kami semua? Bahkan jika kau membunuh kami semua, masih ada banyak tentara di kota di luar penjara, dan kau tidak akan bisa melarikan diri. Kapten prajurit menanyai Dev. Lalu, saat kau membunuh manusia-manusia itu, pernahkah kau berpikir untuk apa kau membunuh mereka semua? Dev berkata dengan dingin. Begitu Dev menyelesaikan kata-katanya, dia langsung menghilang, dan pedang pembunuh naga di tangannya menebas ke arah kapten prajurit. Sang kapten prajurit tampak garang dan berteriak, "Ayo semua bertarung." Tiga sosok kembali menyerbu ke barisan prajurit. Setelah hanya sebatang dupa, suara perkelahian berhenti. Peri Gila Abadi dan Tobiason duduk di tanah sambil terengah-engah. Saat ini, mereka berdua benar-benar kelelahan. Dev juga menghabiskan banyak energi, tetapi dia masih bisa bertahan. Dia terlihat memeriksa mayat para prajurit. Selama mereka menemukan tas penyimpanan atau hal yang berguna, Dev akan mengambilnya. Lebih dari 100 prajurit dibunuh seluruhnya oleh Dev dan yang lainnya. Hanya ada lebih dari 100 prajurit, tetapi Dev dan yang lainnya cukup kesulitan untuk membunuh mereka. Jika ada puluhan ribu prajurit, Dev bahkan tidak berani memikirkannya. Untungnya, Miles telah memimpin prajurit kota Bada untuk menyerang kota Macan Terbang. Dia percaya bahwa sebagian besar prajurit akan dipindahkan oleh Chandler untuk melawan serangan kota Bada. Pada saat ini, Aisyah muncul, dan di belakang, ada ribuan biksu ras manusia. Tampaknya semua biksu manusia ini berada pada masa puncaknya, dan yang tua, lemah, wanita dan anak-anak seharusnya yang telah dibunuh. Para pemuda yang tersisa dapat digunakan sebagai budak. Aisyah menatap prajurit yang tewas dan berkata dengan tak percaya, "Kalian membunuh semua prajurit ini?" Dev mengangguk, "Ya? Bunuh mereka semua?" Peri Gila Abadi melirik para biksu ras manusia dan mendengus dingin. Ribuan biksu manusia dibantai oleh lebih dari 100 prajurit, tetapi tidak ada yang melawan. Sungguh menyedihkan, sangat menyedihkan. Tahukah kalian mengapa kalian, para biksu manusia, adalah yang paling lemah dan paling mungkin diganggu? Karena kalian semua hanya memikirkan diri kalian sendiri dan tidak ada seorang pun yang bersedia berdiri, maka banyak sekali orang yang dibantai oleh hanya lebih dari 100 prajurit. Sekalipun kalian orang biasa, dan jika kalian tidak bisa mengalahkan para prajurit itu, kalian harus tetap melawan, kalian tidak harus menutup mata dan tetap menjilat mereka. Kalian sangat menjijikkan. Sayang sekali kalian manusia terlalu pintar. Kepintaran kalian malah jadi bumerang. Perkataan Peri Gila Abadi bagaikan jarum baja, menusuk dalam-dalam ke hati para biksu manusia ini. Mereka semua memang mati rasa dan tidak ada seorang pun yang berpikir untuk melawan. Bagaimanapun juga, di penjara surgawi ini, perlawanan berarti kematian. Mungkin jika mereka bertahan, masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Pemikiran seperti inilah yang memungkinkan lebih dari 100 tentara membantai begitu banyak biksu manusia. Aisyah juga malu dengan apa yang dikatakan oleh Peri Gila Abadi dan berbisik kepada Dev, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kurasa akan ada banyak prajurit yang menunggu kita setelah kita keluar dari penjara ini. Mungkin tidak akan ada banyak prajurit di luar sekarang. Kita akan menahan mereka saat waktunya tiba. Kau bisa membawa orang-orangmu pergi." Dev berkata pada Aisyah.
Kita bisa melakukan ini bersama-sama. Kekuatan terletak pada jumlah, kata Aisyah. Dev menggelengkan kepalanya, tidak. Kalian hanya akan memperlambat kami, kalian sama sekali tidak akan berguna. Faktanya, Dev juga sangat kecewa ketika melihat para biksu manusia ini. Ada banyak sekali orang, semuanya seharusnya bergairah di usia ini, tetapi mereka semua mati rasa. Dev masih geram ketika melihat orang-orang tua yang sudah mati, orang-orang lemah, wanita dan anak-anak yang binasa. Tapi bagaimana orang-orang muda ini bisa menutup mata? Mereka yang mati adalah orang-orang mereka, keluarga mereka. Terima kasih. Jika kami bisa lolos, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik jika kau datang ke benua Changsuan suatu hari nanti. Kata Aisyah. Kita bicarakan nanti saja. Dev menyingkirkan formasi di pintu masuk penjara dan kemudian berjalan keluar penjara. Elijah mengikuti Dev dengan kekaguman di wajahnya, tidak pernah meninggalkan sisinya. Seperti yang diduga Dev, jelas terlihat jumlah prajurit di kota itu lebih sedikit, dan terlihat sosok-sosok yang bergegas menuju perbatasan antara kota Macan Terbang dan kota Badak. Tak lama setelah Dev dan anak buahnya keluar dari penjara surgawi, mereka bertemu dengan belasan prajurit yang sedang berpatroli dengan gugup sambil memegang senjata di tangan. Tetapi ketika mereka melihat Dev dan orang-orangnya, mereka tertegun sejenak. Kedua belah pihak terdiam. Lihat para biksu manusia ini. Sekitar selusin prajurit sedikit gemetar saat mereka melihat masa gelap para biksu ras manusia di belakang Dev. Apakah kalian menemukan sesuatu di sini? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu, ayo kita patroli di jalan lain. Para prajurit ini berbicara sendiri, seolah-olah mereka tidak memperhatikan Dev dan yang lainnya, lalu berbalik dan pergi. Melihat ini, Dev terdiam. What? Apa maksudnya ini? Apakah para prajurit itu buta? Peri gila abadi bertanya dengan bingung. Mereka tidak buta, mereka hanya takut. Dev tersenyum tipis, lalu menatap Aisyah dan berkata, pergilah. Selama kalian bersatu, seharusnya tidak ada masalah untuk meninggalkan kota ini. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Adapun bagaimana cara kalian bisa kembali ke benua Changsuan, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Aku tidak bisa membantu. Aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aisyah mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama ribuan biksu manusia. Ketika satu demi satu sosok terangkat ke udara, sekelompok besar orang terbang keluar kota. Seperti yang diharapkan, tidak ada prajurit yang berdiri untuk menghentikan mereka. Diperkirakan tidak banyak prajurit yang tersisa di kota itu. Ayo, kita pergi juga, kata Dev. Tetapi ketika Dev dan anak buahnya hendak pergi, belasan prajurit itu tiba-tiba berbalik. Melihat ini, Dev tidak bisa menahan tawa dan berkata, hahaha. Tidakkah kamu tahu? Mengapa kamu kembali? Brengsek. Berhenti bicara omong kosong. Siapa kau? Salah satu prajurit bertanya pada Dev. Apakah kau melihat bahwa hanya ada sedikit di antara kami yang tersisa dan kau merasa bisa melakukannya? Jadi kau kembali? Dev tidak menjawabnya, tetapi bertanya. Lalu kenapa? Serahkan hidupmu padaku. Prajurit itu mengayunkan senjatanya dan menyerang Dev. Tatapan mata Dev penuh dengan penghinaan, dan dia melambaikan tangannya. Engah. Prajurit itu dipukuli hingga babak belur oleh telapak tangan Dev. Menghadapi prajurit ini, Dev terlalu malas untuk menggunakan pedang pembunuh naga. Ketika prajurit yang lain melihat kejadian ini, mereka semua tercengang, muka mereka tampak sangat jelek, lalu mereka berbalik dan lari. Kalian makhluk tak punya nyali. Dev mendengus dingin, lalu menyerang dengan pukulan. Pukulan itu langsung menjatuhkan belasan prajurit itu, lalu tubuh mereka meledak di udara. Dibandingkan dengan para prajurit di penjara surgawi, para prajurit ini jelas jauh lebih lemah, bahkan keberanian mereka sangat berbeda. Dev mencari tas penyimpanan milik tentara yang tewas, tapi tidak ada yang berguna. Jelas, para prajurit ini tidak kuat dan memiliki sedikit sumber daya. Ayo pergi, kita harus pergi saat kekacauan sedang terjadi. Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa peri gila abadi dan yang lainnya keluar kota.
Tetapi saat mereka baru saja melompat dan hendak terbang keluar kota, sekelompok tentara tiba-tiba berhenti. Akhirnya aku menemukanmu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terlihat kemarahan di wajah Saul, dia menggertakkan gigi dan berkata. Melihat bahwa itu adalah Saul, Dev tidak bisa menahan tawa ketika Saul hanya membawa beberapa tentara. Hahaha. Kau hanya membawa orang-orang ini untuk menangkap kami? Dev berkata sambil tertawa. Sialan. Hei bocah. Jangan bicara tentang orang-orang ini, meskipun hanya aku sendirian, jika aku ingin menangkapmu, itu cukup mudah. Saya tidak peduli apa identitasmu. Dengan patuh saja, kau menyerah tanpa perlawanan, agar tidak menderita sakit fisik darah dan daging. Saul mendengus dingin. Palalu. Hei, apakah orang-orang Protos dewa sepertimu suka pamer berpura-pura hebat begitu banyak? Apakah kau akan mati jika kau tidak berpura-pura kuat? Dev sedikit terdiam. Dia tidak tahu apa yang luar biasa dari klan Protos yang memproklamirkan kehebatan diri sendiri, dan membanggakan garis keturunannya yang mulia. Dan semua orang di klan Protos merasa hebat dan mulia. Saul mau tidak mau terkejut, sedikit mengerutkan kening dan berkata, "What? Apakah kau tahu siapa aku? Saya sepertinya tahu identitasmu. Apakah nama ayahmu adalah Joseph Huo, penguasa istana ke-8? Ngomong-ngomong, ayahmu sudah dikalahkan olehku, jadi kau bahkan bukan lawanku." Dev tersenyum acuh tak acuh. Pada saat ini, Saul semakin bingung, dan menatap Dev dengan tak percaya. Dia tidak mengerti bagaimana Dev mengetahui identitas ayahnya. Anda harus tahu bahwa istana ke-8 mereka menguasai kota macam terbang. Ini rahasia, dan tidak ada yang mengetahuinya. Dan orang luar hanya mengetahui bahwa Chandler sebagai penguasa kota macam terbang. Mengapa Dev tiba-tiba mengetahui detail mereka sekarang? Hah? Siapa kau? Mengapa kau mengenal ayahku? Kau hanyalah seorang biksu kecil yang baru saja menerobos alam dispersi keabadian negeri peri. Bagaimana kau bisa mengalahkan ayahku? Saul tidak mempercayainya. Ketika aku mengalahkan ayahmu, aku masih di alam transformasi abadi negeri peri. Dengan kekuatanku sekarang, aku bisa memukul ayahmu dengan satu tangan dan dia akan memohon belas kasihan. Dev berkata tanpa melebih-lebihkan. Karena apa yang dikatakan Dev itu benar, hanya saja Dev tidak mengatakan bahwa dia dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah dan mengalahkan Joseph. Brengsek. Bocah laknat. Lancang, berani bersikap kasar pada tuan kami, sialan. Pada saat ini, seorang prajurit tiba-tiba berdiri, auranya melonjak liar, dan dia langsung menyelimuti Dev. Tampaknya para prajurit yang dibawa oleh Saul seharusnya orang-orang dari kuil yang disamarkan dari istana ke-8. Jelas, auranya berbeda dengan para prajurit di kota. Bangsat. Lancang, berani bicara dengan kakak tertuaku seperti itu? Peri gila abadi itu berteriak dengan marah, diikuti dengan tembakan telapak tangan. Prajurit itu langsung ditabrak peri gila abadi itu, dan tubuhnya meledak di udara, berubah menjadi tumpukan bubur daging. Peri gila abadi telah berada di api penyucian selama ratusan tahun, dan kekuatannya tidak sebanding dengan antek-antek kecil di istana ke-8. Ketika Saul melihat ini, wajahnya sangat jelek. Memikirkan teknik waktu yang baru saja digunakan Dev, Saul memiliki sedikit ketakutan di hatinya. Karena terbatasnya formasi teleportasi, dia tidak membawa terlalu banyak orang dalam satu kesempatan. Saat ini, para prajurit di kota pada dasarnya telah dipindahkan ke perbatasan untuk bertahan melawan musuh. Dia takut bahwa mereka sebenarnya bukan lawan Dev. Hei bocah, karena kamu sudah tahu bahwa aku adalah anggota istana ke-8, kau berani menjadi musuh kami. Apakah kau benar-benar tidak takut mati? Saul ingin menakut-nakuti Dev dengan nama istana ke-8. Hahaha, Dev tertawa terbahak-bahak. Jangan katakan bahwa kau adalah pangeran istana ke-8 yang kecil. Bahkan jika kau adalah penguasa seluruh istana, aku dapat membunuhmu jika aku mau. Istana ke-10 dihancurkan olehku. Penguasa istana ke-10 sekarang menjadi bawahanku. Penguasa istana ke-9 modar begitu dia muncul. Apakah kau pikir saya akan takut padamu, keturunan penguasa istana ke-8 yang kecil? Dev berkata dengan arogan sok keren.
Setelah Saul mendengar ini, matanya membelalak dan dia menatap Dev dengan tak percaya. Kau, apakah kau berasal dari dunia surga dan manusia? Oke. Lumayan. Anda benar, Anda layak dapat sepeda. Dev mengangguk sambil bercanda. Pada saat ini, wajah Saul sangat jelek. Diperkirakan dia telah mendengar ayahnya, Joseph, mengatakan sesuatu tentang Dev. Kalian bisa pergi, aku akan memperlakukan seolah-olah aku belum melihat apa-apa. Saul menyingkirkan arogansinya dan ingin melepaskan Dev dan yang lainnya. Waduh. Saya tiba-tiba tidak ingin pergi. Dev berkata. What? Apa yang ingin kau lakukan? Saul bertanya dengan panik. Ada begitu banyak kota di kota macan terbang. Bahkan jika saya pergi dari kota ini, saya harus keluar dari banyak wilayah kota macan terbang. Saya akan menghadapi banyak kendala. Jadi saya ingin kau membawa kami keluar dari kota macan terbang ini. Dev berkata. Cuy, kau tidak bisa, jangan pernah berpikir begitu. Setelah Saul selesai berbicara, dia berbalik dan melarikan diri. What? Mau lari? Dev mencibir. Dengan jari abadi di tangan kanannya, cahaya keemasan langsung menuju Saul. Jari abadi? Setelah Dev mencapai keadaan abadi dan tubuhnya penuh dengan energi peri, penggunaan jari abadi ini jauh lebih lancar. Aduh! Dan terdengar Saul berteriak, jatuh dari udara, dan jatuh dengan keras ke tanah. Brengsek! Sialan! Saul menggertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan Dev. Tetapi dia benar-benar menemukan bahwa tubuhnya tampak terkekang. Dia sama sekali tidak tahu bahwa jari Dev yang tampak santai adalah teknik abadi. Ini juga mengandung banyak hukum waktu. Puff! Karena tubuhnya terkekang, Saul secara paksa menggunakan kekuatan abadi di tubuhnya. Akibatnya, tidak ada cara untuk melepaskan kekuatan ini, dan itu meledak di dalam tubuh. Terlihat wajah Saul sangat jelek, berlumuran darah. Kotoran dan air seni tidak bisa berhenti mengalir, dan tubuh ini sepertinya bukan miliknya lagi. Pada saat ini, mata Saul membelalak dan dia menatap Dev dengan ketakutan. Brengsek! Anak ini bau sekali. Peri gila abadi itu buru-buru menutupi hidungnya. Bahkan beberapa prajurit yang mengikuti Saul bergerak menjauh 2 langkah ke samping satu demi satu. Saul benar-benar bau. Pada saat ini, Saul merasa bahwa dia telah mengalami penghinaan terbesar. Dia adalah seorang klan Protoss, putra penguasa istana ke-8 di 10 istana. Prajurit goblok. Apa yang kalian lakukan di sana? Lakukan untukku, bunuh mereka. Saul mengaum pada beberapa tentara. Beberapa tentara saling melirik, lalu menggertakkan gigi dan menyerang Dev dan yang lainnya. Dev bahkan tidak melihat beberapa prajurit itu, tetapi langsung berjalan ke Saul. Peri gila abadi dan Tobiason sama-sama melompat dan melawan para prajurit itu. Setelah Dev mendekati Saul, dia menunduk menatapnya. Saul sudah kehilangan kesombongannya saat ini, dan wajahnya penuh dengan kengerian. Kau bau sekali, sebaiknya kau mandi. Bersambung ke episode 499. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.